Salam hormat, saya Ida Purnamasari akan mengajak Anda untuk mengenali kulit kita sebagai suatu unit hidup. Mengapa saya sebut unit hidup? Karena kulit mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, tumbuh, membutuhkan zat makanan, bergerak, memperbanyak diri, bereaksi terhadap rangsangan, dan menghasilkan limbah. Kulit tersusun atas jutaan sel epitel yang dapat digambarkan seperti ini bila dibesarkan 10.000 kali. Sebagai suatu unit hidup, setiap sel memiliki organ pernafasan, pencernaan, pembuangan limbah, pertahanan diri, serta mampu memperbanyak diri melalui proses mitosis, yaitu pembelahan satu sel menjadi dua sel baru yang persis sama bentuk maupun fungsinya dengan sel yang membelah diri tersebut. Mitosis merupakan cara sel-sel memperbanyak diri. Dari satu sel menjadi dua, dua sel menjadi empat, empat sel menjadi delapan, delapan sel menjadi 16, 16 sel menjadi 32 sel, dan seterusnya mengikuti deret ukur. Kumpulan sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya tersebut akan selalu membentuk suatu jaringan. Sebagai contoh, kumpulan sel epitel membentuk jaringan epitel. Kumpulan sel otot membentuk jaringan otot. Kumpulan sel saraf membentuk jaringan saraf, dan sebagainya. Beberapa jaringan tubuh manusia tersebut membentuk suatu organ tubuh. Jaringan epitel, jaringan lemak, jaringan endotel, saraf akan membentuk kulit sebagai organ tubuh yang paling luas. Beberapa organ tubuh membentuk sistem tubuh. Sebagai contoh, kulit dibantu otot dan otak akan membentuk sistem indera praba, yaitu bagian dari sistem panca indera. Sistem panca indera bekerja sama dengan sistem gerak, sistem saraf, sistem kerangka tubuh, sistem sirkulasi, dan seterusnya agar manusia dapat hidup normal dan sehat. Selain sebagai indera praba, fungsi utama kulit adalah sebagai pelindung tubuh kita karena dia membungkus seluruh tubuh dan melindungi semua jaringan tubuh di dalamnya dari serangan mikroba, benturan, dan sebagainya. Kulit juga bereaksi saat ada serangan sinar ultraviolet matahari untuk melindungi tubuh dari radiasi dengan merangsang melanosit membentuk melanin atau pewarna kulit. Di sisi lain, vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tulang ternyata baru bisa terbentuk bila kulit terpapar sinar matahari. Fungsi kulit berikutnya adalah mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan keringat saat tubuh kita menjadi lebih panas daripada suhu normal, yaitu 37 derajat Celcius. Selain berperan untuk menurunkan suhu tubuh, keringat ternyata merupakan salah satu limbah yang dihasilkan tubuh manusia. Oleh karena itu, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi untuk membuang zat limbah. Fungsi ekskresi kulit ini dapat berlangsung berkat adanya kelenjar keringat yang terletak di dalam lapisan dermis. Di samping kelenjar keringat, dalam lapisan dermis kita temukan kelenjar sebaceus yang menghasilkan sebum, sejenis minyak yang berguna menjaga kelembapan epidermis sebagai permukaan kulit paling luar. Aktivitas kelenjar sebaceus ini sangat penting untuk mencegah kerusakan epidermis. Saat epidermis mengalami kekeringan akibat lama berada dalam ruangan ber-AC misalnya, kelenjar sebaceus akan mengeluarkan sebum dalam jumlah besar untuk melembabkan epidermis. Perlu Anda ketahui, sekresi sebum berlebihan dapat memicu terjadinya jerawat kecil-kecil memenuhi wajah yang lazim disebut beruntusan. Nah, sebagai terapis kecantikan handal, Anda harus mampu membebaskan pelanggan Anda dari beruntusan tersebut. Ingat baik-baik bahwa kulit mampu menyerap oksigen dan zat cair, terutama yang larut dalam minyak. Oleh karena itu, pemakaian kosmetik berminyak jenuh, antara lain alas bedak, harus dihindari oleh pemilik kulit yang beruntusan. Anda belum paham istilah epidermis dan dermis? Ini penjelasannya. Dari luar ke dalam, kulit dibedakan atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis sendiri dari luar ke dalam tersusun atas 4 lapisan, yaitu 1. Lapisan tanduk atau stratum corneum. Ini tersusun atas 20-25 lapis epitel yang telah mati. Disebut keratinocytes karena berisi keratin
yang mengelupas terus-menerus tanpa terlihat setelah berumur 2 minggu. Khusus pada telapak tangan dan kaki, terdapat stratum lucidum yang tersusun atas satu lapis sel jernih tanpa inti. 2. Lapisan granular atau stratum granulosum terdiri atas 1-4 baris sel berbentuk intan yang berisi keratohyalin. 3. Lapisan Malpighi atau stratum spinosum tersusun tebal dan kuat berisi sel epitel poligonal atau pipih. 4. Lapisan basal atau stratum germinativum merupakan selapis sel epitel berbentuk kubus yang membelah diri setiap hari. Sebagai lapisan paling luar, epidermis selalu terkena trauma ringan sampai berat sehingga mudah rusak. Maka Tuhan memberikan kemampuan regenerasi yang unik bagi kelanggengan epidermis yang tidak dipunyai dermis maupun subkutan. Sel epitel pada stratum basale terus membelah diri, membentuk sel baru, dan mendorong sel-sel yang sudah ada dan lebih tua, lebih keluar, menyusun stratum spinosum. Sel yang telah ada sebelumnya pada stratum spinosum terdorong lebih keluar, membentuk stratum granulosum. Sel epitel kehilangan intinya saat berada pada stratum granulosum, sehingga tergolong sel mati. Kemudian, mereka akan terdorong ke permukaan lebih luar, membentuk stratum corneum yang kerap disebut lapisan kulit mati. Sel tanpa inti pada stratum corneum mengalami keratinisasi total, istilah awamnya penandukan. Lapisan ini berperan utama sebagai tameng seluruh lapisan yang lebih dalam. Setelah 2 minggu menjadi stratum corneum, kulit mati akan terlepas dan terbuang dari tubuh. Pada lapisan basal atau stratum germinativum ditemukan melanosit yang membentuk melanin saat terpapar sinar ultraviolet matahari. Melanin merupakan perisai untuk menangkis radiasi sinar ultraviolet matahari. Kulit putih pada orang barat tidak dapat membentuk melanin setebal kulit sawo matang yang lebih gelap, sehingga kulit putih lebih peka terhadap radiasi ultraviolet. Akibatnya, orang berkulit putih lebih cepat menjadi keriput, kendur, dan dipenuhi bercak-bercak coklat yang lazim disebut spruten, sehingga mirip kulit biawak. Sebaliknya, kulit yang berwarna kuning, sawo matang, apalagi coklat kehitaman, lebih tahan radiasi sinar ultraviolet matahari. Namun, bila kulit yang aslinya berwarna gelap ditimpa trauma pengupasan, pemutihan, atau penipisan berulang kali dalam jangka panjang, kulit akan membentuk bercak-bercak yang lebih gelap dan lebih tebal daripada kulit putih. Mekanisme perlindungan terhadap sinar ultraviolet matahari ini tak mungkin dihindari, apalagi bila kita tinggal di tempat yang mataharinya bersinar lebih dari 8 jam setiap hari. Lapisan dermis yang secara awam disebut kulit jangat menempel tepat di stratum germinativum, lapisan terdalam epidermis. Dalam dermis, kita temui pembuluh darah, serabut kolagen, ujung saraf, serat-serat elastin, folikel rambut, getah bening atau limfe, kelenjar keringat, otot penegak rambut, dan kelenjar sebaceus. Tindakan pengupasan, pemutihan, atau penipisan epidermis berulang kali dalam jangka panjang akan memicu pembentukan melanin berlebihan yang dapat masuk ke dermis sehingga sulit dihilangkan karena dermis tidak mempunyai mekanisme regenerasi seperti epidermis. Lapisan terdalam kulit, yaitu subkutan, menempel pada dermis, terdiri atas sel-sel lemak berdampingan dengan pembuluh darah, kelenjar limfe, akar rambut, dan kelenjar keringat. Fungsi subkutan ini adalah penyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan cadangan energi, karena komponen terbanyaknya adalah jaringan lemak. Kantong mata menggembung, disebabkan adanya timbunan cairan limfe dalam subkutan ini. Kantong pada mata dapat dikurangi dengan menghilangkan timbunan cairan limfe tersebut, bukan dengan mengurangi jaringan lemak yang sangat penting untuk melindungi biji mata kita. Sampai di sini pelajaran teori kecantikan kulit dari kami. Semoga Anda dapat mengembangkan dan menerapkannya dalam merawat kulit wajah sehingga dapat tetap sehat, indah dipandang, dan awet muda. Amin.